Kan ada banyak sekarang tuh yang protes tuh di online gitu kan. Bang, maba sekarang banyak yang gak sopan sama senior. Nge-WA-nya ping, terus nge-WA dosen ping juga gitu kan. Gak sopan banget. Ada kayak gitu sekarang. Itu justru fungsi ospek. Kalau misalnya udah ospek dan maba lu masih kayak gitu, ospek lu gagal. Makanya ospek jangan suruh bawa satu sisir pisang gitu loh. Kembali lagi di MLD Podcast, masih bersama gua Ozar Angkuti. Kami masih mencari co-host yang berbeda ya semenjak Sastra dan Apos berhalangan. Terakhir kita coba dengan Michelle Kristo, ex-member JKT, tapi kurang berjalan dengan lancar. Karena dia ex-member, jadi Michelle ngomong tim MLD ngelangkat light stick. Wah anjing, janganlah gue bilang. Ini kan bukan teater, gue bilang gitu. Jadi hari ini kita mau coba dengan Firda Indira. Hai guys. Gokil. Firda Indira ini adalah spesialis dihujat karena topik love life ya, Fir biasanya. Baru sekarang gitu. Baru sekarang. Bang, lu boleh branding yang agak cakapan dikit gak nih? Lu langsung dar gitu. Oh iya. Jadi Firda ini akan menjadi co-host di episode kali ini dan gimana Fir? Apa kabar lu? Gimana MLD Podcast ini menurut lu? Menurut gue kayaknya masuk. bagus banget kalau ada gue terus-terusan sih Bang di MLD gitu. Kenapa tuh? Iya kan cocok. Merah. Merah, iya masuk. Gue udah sangat MLD banget, pokoknya gue datang kayak MLD apa ya warnanya, gue pakai itu gitu. Lu udah mempersiapkan udah, dari gue aja terakhir kan MLD tuh ada di Java Jazz kan. Betul. Nah, ada gue juga di situ. Iya, gue nyanyi lah di situ. Terus lu nyanyi di situ? Iya. Oke. Abis itu kan gue posting dong di story. Iya. Banyak banget tuh followers gue pada bilang, gue abis beli MLD loh, update nih ke Kak Firda. Belum jadi BA, tapi boleh ya MLD. Gue sih pengen Berarti lu udah membuat orang beli MLD. Iya, terinfluence sama itu. Padahal gue cuma iya. nyanyi loh, gue belum megang rokoknya. Bahkan pas di Java Jazz itu gue ngeliat ada beberapa oknum yang ngerokok brand lain kan. Gue tepok, gue injek gitu. Kayak, ini Java Jazz lu enggak MLD lu. Sana nonton festival, gue bilang gitu. Bisa. Ya, untungnya ada beberapa yang berpindah ke MLD pada waktu itu, ya kan. Nah, bintang tamu kita kali ini sangat-sangat berbobot sekali nih, sekali. Kita mulai dari yang salah satunya nih adalah Putri Indonesia dari Riau. Dia itu adalah Villa. Hai. Apa kabar Villa? Baik. Ya. Putri Indonesia tahun 2000? Tahun 2022. Sebenarnya mau koreksi sedikit, bukan Riau tapi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Karena dua itu bedanya. beda, provinsinya beda. Riau tuh lebih ke Pekanbaru, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang ibu kotanya. Oke. Juara 2 ya? Juara 2, kita bilangnya favorit. Jadi favorit 2022 gitu. Berarti itu mengalahkan banyak orang ya? Maksudnya gimana Maksudnya mengalahkan banyak Putri Indonesia yang lain. Iya. Berapa sih finalisnya pada saat itu? Sebenarnya kan 34 provinsi. Cuman kalau di Jakarta tuh biasanya sampai ada 6. Karena kan ada Jakarta 1, Jakarta 2. Itu total 40-45an lah finalisnya. Gokil. Juara satunya siapa? Juara satunya pada tahun aku itu namanya Laksmi dari Bali. Laksmi. Apa IG-nya? Coba kita lihat cakapan mana sama Villa gitu. Maksudnya kan kayak Waduh langsung di-compare nih. Jurinya bener kan nih kerjanya nih kan. Kita mesti cross check dulu betul Iya. ya. Aduh maaf Kak Laksmi dibawa-bawa ke sini Kak Laksmi. Laksmi Deneve. Laksmi Deneve dari Bali. Oke, kita lihat. Iya. Langsung di cross check. Jadi tiba-tiba Gimana Bang? Gak dapet sinyal lain. Nanti aja belakang panggung ya. Penting Iya. Nah satu lagi nih. Wah ini sebenarnya senior juga Fir. Iya, Dan dia jam terbangnya udah tinggi banget. Tinggi dan dia juga yang gue tahu dia pakar algoritma pada beberapa. Oh iya. Pakar algoritma dia. Gue juga belajar banyak dari video-video pendeknya dia dulu. Kayak algoritma nih kayak begini caranya. FYP-able terus berarti kalau bikin. FYP-able. Dan dia melatih kita-kita yang belum FYP untuk bisa FYP. Berarti Bang Arif Brata diajarin sama beliau. Mungkin secara nggak langsung, Iya mungkin kan? ya mungkin. Dia kira bikin iya. kelas itu kayak kayak gue belajar sama dia nih gitu. Bahkan Kak Game sebelum ada orang ini masih orang biasa. Masih orang biasa, masih game. Belum ada Kak dia game gitu. Zaman-zaman Iben mah belum berotot. Nah, dia ini yang udah mulai. Udah mulai. di bawah semua orang. Keren. Udah banyak nama lagi nih belum sebut lagi.
Itu adalah Eno Bening. Halo. Eno Bening. Thank you MLD Podcast. Tapi lu masih ngeliatin FYP gak sih bang? Ya sekarang nih. Udah enggak. Udah jarang ya? Udah, karena kagak gitu anjir konsepnya. Tapi kan lu udah konten itu kan? Iya, karena untuk memperkenalkan branding gue aja sebagai siapa gitu. Tapi ya kalau lu bilang gue raja FYP mah kagak gitu loh. Tapi Dianya FYP Hunter. FYP Hunter apa lagi tuh? Enggak. Dianya bukan raja FYP, tapi dia pengerti teorinya gitu ibaratnya gitu. Kalau FYP doang mah gampang, gue kasih tahu caranya. Cuman kalau mau sosmed lu berkembang dan bisa dimonetize dan menghasilkan nilai ekonomi yang oke, lain. Beda lagi. Beda lagi. Kalau mau FYP viral mah gampang. Gampang. Tiruin aja Oja. Betul sih. Betul sih. Terakhir lu masih mantau FYP pas kapan Bang Eno? Sebenarnya udah nggak. Kalau FYP berarti TikTok ya? TikTok udah, ya. Udah lihat di TikTok. Udah enggak sih karena algoritma gua pasti beda sama lu. Isi depan gue udah nggak yang kalau dia kan udah pasti dapat tuh yang Gen Z lah apa tren. Bahkan kemarin gue baru dapat info tuh yang tren apa namanya gaya nggak sesuai ini apa lagunya. Gaya nggak sesuai sama pekerjaan. Oke. Ada tuh itu baru dikasih tahu. Nggak balance jadinya. Nggak balance. Nah, itu lagi ngetren tuh. Nah itu juga dikasih tahu sama anak-anak gue lah gitu. Di algoritma gue isinya ya pet gitu, kucing, anjing, terus udah spesifik banget. Udah beda gitu. Kadang info-info yang itu kayak algoritmanya bapak gue begitu tuh. Iya, udah bapak-bapak bang. Bapak lu masih main TikTok berarti. Bapak lu scrolling juga ya. Iya, main ya, alhamdulillah. Iya, ya beda makanya kan FYP orang sekarang tuh tiap ya udah bubble gitu loh. Lu FYP-nya beda, lu FYP beda dan lain-lain. Jadi ya apa yang gue omongin mungkin gak dilihat, tapi kalau lu tahu di FYP gue lagi rame namanya Genom. Gak tau kan? Jadi orang-orang berubah jadi genom, rame. Genom aja apa kita belum tahu nih bang. Orang berubah jadi genomnya dulu. Jadi genom itu makhluk mythical gitu loh. Dia kayak tuyul, kalau di sini tuyul mungkin ya. Mungkin sama kayak tuyul gitu. Oh nih genom. Nah tuh kayak gitu tuh. Gak ada kan di kartun ini ya Cinderella ya? Iya, dwarf kalau di Cinderella dwarf. Ya kurcaci. Sekalipun gak pernah muncul sih ini di FYP. Gak pernah. Itulah penjelasan itu beda. Makanya ketika lu bilang gue gak FYP, lu tuh pasti FYP men. Tapi di algoritma sama. Di someone algoritma dan TikTok tuh pasti push video lu. Nih kalau mau ini kita gak apa-apa nih ngomongin algoritma nih. Dikit. Jadi gampangnya gini, ketika lu masukin video lu ke TikTok itu tuh kayak apapun ya ganja TikTok gitu. TikTok itu akan menilai video lu dapat nilai berapa A, B, C, D, E, F gitu loh kalau kita mau nilain gitu ya. Nah, nilai bagus apa enggak dari mana? Ketika ditonton orang satu nonton sampai habis. Di like nggak, di komen nggak, di share nggak, di save nggak, itu. Kalau itu nggak terjadi, ya baru muncul di lu skip, berarti ya TikTok bilang nggak bakal gua munculin lagi di handphone yang kayak Firda. Misalnya lu suka musik, suka apa, dia bikin musik jelek, ya nggak bakal muncul, berarti ini nggak mau gitu. Karena bisnisnya sosial media adalah attention. Kalau video lu bikin orang nggak attach, nggak bikin attentionnya kebuang di HP, berarti video lu jelek dan nggak bakal diangkat. So it's not about FYP or not, is it good video for your audience or not? Iya. Soalnya jujur sekitar 2 tahun lalu kayak gue bikin bareng Firda sering FYP jutaan bang. Nah. Apapun konsepnya selama gue berdua muncul tuh 2 juta, 1, berapa. Tapi kayak sekarang gue nyari GoPay aja empot-empotan bang sekarang. Iya gue juga. Iya kan? Sekarang susah di akun gue ya, di akun orang tapi rame. Di-uploader kalau lu. Iya. Kalau gue soalnya kan gue jarang banget bikin lagi kan. Jadi gue punya podcast sendiri gitu. Nah podcast gue tuh banyak dipotong sama orang re-uploader gitu bang. Nah re-uploader rame, di gue enggak. Nah itu berarti namanya lu nggak bisa attract audience yang udah. Padahal itu bagus loh. Sebuah podcast kalau misalnya sampai di klip-klip sama orang, disebarin di akun sosial media lain, itu kita bilangnya clip farming. Itu berarti bagus banget harusnya. Nah harusnya orang kembali ke podcast itu untuk nungguin. Iya sih. Biar gue nilai. Pasti di video lu nggak ada watermark atau apa yang ngasih tahu YouTube-nya di mana ya? Karena re-uploader. Ada juga sih, ada beberapa kan gue udah 5 season juga kan. Ada di season keberapa kita coba pakai, tapi ternyata ganggu banget buat di skala YouTube-nya. Lagi. Atau mungkin itu maksud gue si clippernya itu nggak ngasih balik lu apa gitu. Iya, clippernya nggak peduli lah pasti kan dia pengen FYP sendiri. Makanya kalau misalnya dia ada FYP gue jawab gitu. Nontonnya di sini anjing gitu. Replay-in. Atau dari awal podcast lu udah dibikin watermark yang cukup clear gitu kelihatan lu tuh. Oh iya bener tapi itu Fir. Jadi pada saat di-upload orang mereka mau hapus kan ribet ya gitu. Lagian Clipper juga aneh, kasih tahu aja lah jir gitu kan. Iya pelit banget ya. Iya. Tapi emang itu ada bisnisnya sih, di YouTube Clipper itu bisa dapat AdSense. Di TikTok paling cuma dapat traffic. Iya, exposure. Intinya doakan kami berdua bisa FYP gampang lagi seperti Amin. Oke, nah tapi kita gak akan membahas TikTok pada hari ini. Ya kan? Kita akan membahas tentang
ospek nih ya kan. Karena Bang Eno juga lumayan membahas ospek juga ya Bang ya. Lagi gue milking tuh kontennya. Lagi banyak ngomongin ospek lah di sosial media gue. Karena lagi ospek, lagi masa ospek. Lagi tahun-tahunnya ospek ya. Iya. Dan emang audiens gue biasanya ngasih, bahas bang ospek yang ini. Karena kadang tuh selalu ada sesuatu yang lucu men. Dalam ospek. Iya gitu. Gue melihat ada sesuatu yang gak masuk akal tapi dibiarin gitu. Kocak-kocak. Ospek lebih berat ospek kuliah atau mos pas SMA kalau lu? Gue. Kalau gue pribadi beratnya pas SMA karena gak bisa kabur. Kalau kuliah udah mulai bisa kabur karena udah mulai banyak yang apatis-apatis. Udah bisa kabur. Kuliah bisa kabur kita. Kayak gimana ya? Kayak ya lu kan kalau sekolah kan gerbang tutup selesai lu gak bisa kabur. Iya. Kalau kuliah lu cabut aja. Dan lu perlu lu ikut mos SMA tuh buat sosial di sekolah tuh perlu. Kalau kampus tuh kayak ikut nggak ikut. Ya udah. Tapi wajib lagi di kampus gua. Tapi jujur kayak misalnya tadi Villa kita sempat ngobrol di manajemen UI kan. Iya. Nah, S1-nya. Gue dulu sempat di situ juga. Terus gue mau nggak ikut ospek kan kayak Bang, nanti aja deh gue ospeknya nyusul semester 2 gue bilang. Nah, ujungnya gue tetap lolos. Semester 2 gue di DO soalnya. Jadi kan ngapain aja. Bukan lolos dong namanya. Ngapain sama lagi aja. Iya. Nah, lu disuruh ngapain dulu? Ospek di UI, Phil. Kalau di UI itu sebenarnya namanya OKK. Jadi orientasi kegiatan sebelum kampus gitu. Dulu sih sebenarnya cuman kayak pengenalan aja ya. Pengenalan kampus ada apa aja, lingkungannya. Tapi yang PR-nya tuh kalau misalnya ospek di fakultas. Dulu tuh pas tahun aku disuruh bikinnya sampai ratusan lembar gitu. Dan kita kasih surat cinta ke masing-masing senior. Nah itu tuh senior-senior narsistik anjir. Geli. Ratusan lembarnya apa? Surat cinta gitu? Iya surat cinta. Iya, Jadi kita berapa surat cinta? lembar? Iya ratusan. Ke satu orang apa ke banyak orang. Jadi kita harus hafal nama senior-seniornya waktu itu. Dan harus beda-beda tuh. Harus beda-beda dan kita harus tahu hafal nama persisnya siapa. Zaman lu udah ada ChatGPT belum ya? Baru gue mau ngomong itu. Kalau zaman sekarang mah gampang. Buatkan saya 50 surat cinta. Iya bikin surat cinta waktu belum itu. lah Fir, dia kuliah tahun berapa? ChatGPT baru. Mau cewek mau cowok kita harus bikinin surat cinta. Ke cewek juga? Iya ke cewek juga. Sayang-sayangan gitu? Enggak dong. Kan ceritanya menghargai apresiasi. As a senior gitu maksudnya. Jadi kita kasih ke mereka. Emang senior udah ngapain aja dalam hidup lo sampai mesti lo apresiasi? Iya juga ya ngapain. Padahal ya. baru masuk iya. Iya bukan itu ya Bang. Oh bukan ya? Tapi kan mungkin pas lagi semasa ospek kan biasanya terakhir kan disuruh kayak gitunya. Di hari terakhir atau di hari-hari jam terakhir. Hari-hari gitu terakhir kan. biasanya. Tapi dari awal dulu misalkan. Nemtek dulu. Nemtek bikin pakai kardus gitu kan. Terus Masih zaman lu masih kardus? Masih kardus. Terus nanti pakai tali rafia. Emang sekarang udah gak Bang itu? Gue pikir itu akan terus. Eternal tuh iya. Tapi gue enggak. Legacy. Oh oke. Terus kita disuruh kayak Kak Eno juga nih. Kayak gini-gini nih pakai pakai model bendera. Oh iya. Kalau dulu tahun aku warna hijau. Karena dia lagi di ospek sekarang. Iya gue ospek di MLD gue. Warna merah. Let's go. MLD banget gue soalnya. Merah. Ini bukan Attack on Titan maksudnya ya? Bukan. Ini Attack on MLD. Bagus, ganti lagi. Perasaan tadi filter kan. Oke, kardus tuh. Itu step 1 tuh dari ospeknya. Terus berikutnya suruh ngapain lagi? Terus kita disuruh ngafalin semua nama dosen-dosen. Sebenarnya basic sih nama-nama senior. Kalau di UI kayaknya nggak ada yang terlalu gimana-gimana banget, nggak ada yang serem-serem banget. Misalkan sampai yang kayak harus stay di kampus sampai maghrib gitu-gitu nggak. Cuman kita harus ada di kampus jam 5, pulang kurang lebih jam 4 sore gitu. Jadi lumayan seharian tuh waktu pas ospek. Dan lu bikin tuh Phil tuh surat cinta itu tuh. Iya semuanya bikin tulis tangan satu-satu. Tulis tangan. Anjir. Tulis tangan dong. Minimal 100 berapa? 100. Kayaknya 100 lembar. Cuman ingat banget sih waktu itu banyak banget yang joki kan. Banyak banget yang udah mager. Udah ada joki. Ada zaman ospek ada joki. Ada jokinya. Lagi rame joki skripsi sekarang joki ospek ya. Joki surat cinta. Jadi capek kan bikin lembaran-lembaran tebal-tebal lagi kan. Akhirnya tuh kalau kita tahu tuh di belakang UI namanya Kutek. Jadi model-model kayak komplek untuk kos-kosannya itu banyak tuh kayak abang-abang fotokopian yang bikin kayak gitu. Gara-gara kita mager. Ya mager lah. Iya Dan sih. itu banyak banget yang beli teman-teman aku. Waktu itu sih aku dibantuin ya. Jadi kita ladang bisnis kerja bareng-bareng aja. Waktu itu berlima berenam jadi cepet. Itu joki yang gue approve sih. Iya sih. Joki ospek karena Iya ini sih. juga kayak Gak masuk akal. iya kayak mereka mahasiswa UI Kayaknya gue disuruh buang mau waktu. deh bikin Bisnis joki, itu. bisnis joki itu ya. Joki Kata-kata ospek. cinta gue gak usah di podcast, udah di situ aja. Kayak Surat-surat cinta gitu kan. Nanti ditutup, kita lipat-lipat kasih parfum dulu biar wangi. Gitu. Nggak, itu lu yang improv Inisiatif. apa? Enggak banyak teman-teman aku yang kayak gitu iseng aja. Misalnya ke lumayan invested kating-kating. ya
ya untuk cutting yang ganteng gitu sekalian gitu. Oh memang sekalian menjadi lahan untuk ini juga. Mencari jodoh. Udah terkenal sih kayaknya kalau di UI itu yang kayak gitu-gitu. Terus ada senior yang kegeeran beneran gak dapet surat cinta dari banyak maba? Tapi yang akhirnya cinlok sih. Yang akhirnya setelah ospeknya selesai, malah akhirnya mereka udah jadi deket gitu-gitu. Cuma aku enggak. Ya emang ospek ladang untuk ini kan. Iya sekalian. Kan tebar pesona kalau senior. Breeding season itu kan. Iya tebar pesona gitu. Oh gitu. Sok keras. Oh lu pasti pernah lu sorry. Iya, gak apa-apa Bang. Lu pernah dikerasin senior sok kasar gitu tiba-tiba dibantuin gitu pasti ya? Iya, kalau di UI kita bilangnya komdis kan. Pasti pernah lah. Komdis kan, komisi disiplin. Jadi modalnya pakai lakban hitam gitu. Lakban hitam. Dulu tuh biasanya kalau kita ngerjainnya, kalau maba-maba bingung tentang UI, cari aja yang punya lakban hitam. Oh gitu. Karena kirain mereka yang bakal baik. Ayah halo dek gimana? Halo dek ini kan. Padahal aslinya enggak. Aslinya ini kan lari. Padahal aslinya enggak, iya. Jangan buru-buru nanti kepleset, jalan cepet aja. Iya. Terus gitu ngapain lu lari apa jalan cepet apa jungkir balik tuh? Jongkok kita. Aduh. Tapi banyak gak cewek-cewek yang ngesenenin juga? Misalnya kayak yang kan suka ada kan. Yang kayak dia gitu ya? Enggak anjir. Oh enggak. Bang kenapa jadi patahnya gitu? Oh enggak. Masalah apa sih bang? Mau diklarifikasi dulu kan? Biarin biar dapat gambaran nih gak sih? Aman Fir, ini gak personal nih, gak personal ini gak Aku personal. jatuhnya kayak kena persona. Enggak. Aman. Kan biasanya suka ada kan, misalnya kita jadinya akrab nih sama si satu kakak yang cowok. Terus ada yang cewek-ceweknya tuh yang kayak, apaan sih nih cewek yang gitu-gitu. Iya pasti banyak lah, banyak. Apalagi misalnya yang ternyata kating-katingnya udah pada punya pacar. Terus akhirnya kayak dilabrak-labrak gitu. Tapi biasanya enggak sih. Lu dilabrak gak? Enggak sih, enggak pernah dilabrak. Oh, lu yang Jangan labrak sampai ya? Enggak juga. Cuman Senior lu di sini yang labrak ya? Enggak, gua gak. Gak ada yang ngelabrak, mau ngelabrak. Oh gak ada. Kita boleh tukeran posisi aja. Dia aja jadi co-host dah. Nah kalau lu diapain Bang Eno? Waktu, lu di mana sih kuliah Bang? Gue UI juga. Oh UI juga. Fakultas? FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Nah diapain tuh? Lebih berat gak dari sama ini? OKK, fakultasnya enggak, gue kabur-kaburan. Oh lu gak terlalu aktif Cabut-cabut ya? Karena gue melihat, pas di OKK, gue belajar di OKK. Pada saat itu gue melihat ada kumpulan orang-orang yang cukup rebel gitu. Jadi waktu OKK kan ada sok-sok disiplin ya, seksi disiplin ya kan? Iya Komdis yang suka marah-marahin kalau misalnya kita belum baris, belum apa segala macam. Terus gue melihat ada seperti ada, gak tahu ya apakah dia emang rebel, bandel apa emang udah gak tahan. Tiba-tiba dia kayak giniin jaket kuning kita wajib ya, jaket kuningnya. Terus udah apa nyantai aja gitu kan, kayak capek gitu atau apa gitu kan. Terus komdisnya marahin, komdisnya tuh badannya kurus tinggi gitu loh, tinggi gitu. Nah gue lagi baris ngeliatin dia di mana. Oh maba diterakin gitu, baris gitu kan. Terus dia turun dari kan apa kayak selasar gitu, turun diri gitu. Kalau gue gak mau baris gimana? Siang, lu ngomong gitu? Enggak bukan gue ya, orang. Siang, gue pecundang. Gue ikut semua aturan itu. Tapi siang tadi jaket itu tuh. Iya, dia maba, gue tau dia maba. Karena gue ngeliat dia pasti padus, kan ada padus kita kan. Gue tau dia maba gitu. Terus tiba-tiba dia nantangin gitu, kalau gue gak mau baris gimana? Resistance tuh. Resistance, terus gue melawan tuh. Dia si komdis ini tidak balik merespon gitu, cuma langsung kayak balik badan gitu. Terus gue bilang kayak, oh iya ya gitu, kenapa kita nggak rebel aja, kenapa gue menolak untuk ngikutin dia gitu. Tapi OKK udah kelar duluan ya pada saat itu. Terus habis itu ya kalau gue nggak melawan, kalau gue tricky. Ya, berusaha untuk gak mengikuti yang gak perlu diikuti. Tapi komdisnya berarti kurang sangar juga tuh, maksudnya kayak baris kalian, kalau saya gak mau gimana? Ya aman aja sebenarnya. Masa kayak gitu kalau biasanya di belakangnya ngetekin bang. Boleh aja. Ntar kelar OKK lu ya, gue incer. Tapi si yang rebel tadi aman sampai lulus? Enggak, beda fakultas. Kan Gak tau. Satu fakultas. Tapi beda fakultas. Tapi fakultas. Kayaknya aman-aman aja. Dan kalau, ini gak tau ya di kampus lain atau gimana, banyak komisi disiplin tuh orang yang emang sok keras gak sih? Iya kalau yang keras beneran mah gak ikut. Enggak mau jadi panitia. Udah nungguin di kantin. Iya. Enggak ikut gitu aja, jadi dikasih balik. Tapi biasanya yang serem itu ospek fakultas kan? Iya. Ada gak? Ada, fakultas juga ada. Enggak ya. Lebih ke main games gitu ya. Cuman guanya pada saat itu menolak aja untuk ikut gitu. Akhirnya gue tahu kayaknya gue gak perlu ikut deh gitu. Jadi lu ngumpet-ngumpet tuh melipir. Yang gak datang aja. Ada yang gak datang. Coba dulu, oh ini bisa datang, ini bisa gak datang gitu. Terus lihat seberapa seru-seruannya gitu. Nah kebetulan waktu fakultas kalau gak salah ada satu, lu ngerti gak sih kan kebiasaan senior ya. Ada satu yang unik nih, mahasiswa yang unik kena udah. Iya diceng-cengin gitu. Gue belajar akhirnya untuk membaur aja, jangan pernah beda sendiri jangan pernah jadi jangan pernah nge-shout out gitu lah dan lain-lain. Kelihatan lah gue. Iya gue jadi terbayang-bayang gitu, tidak tahu ada gue lah, tidak ada yang menyadari ke eksistensi gue, padahal gue ada di situ. Ya udah terus ada yang kayak gitu-gitu ya, itu kayaknya udah jadi matanya senior gitu. Sedangkan gue jadi kayak bisa menyelinap, ini segala macam. Kan disuruh kumpulin tanda tangan kan.
Iya, ya gue tanda tangan sendiri ya. Oh gitu. Tapi ada beberapa yang karena sekalian gitu kan lagi pada tukeran perangkatan per satu angkatan ya, kita tukeran ini mesti ngumpulin jurusan ini jurusan itu, ada yang beberapa gue kenal, ada yang ini segala macem, ada yang udah kenal gue minta tanda tangannya, tapi ya nggak semuanya gue isi sih. Jadi gue kabur-kaburan pada saat itu. Berarti itu yang paling repot tuh, nggak ada yang selevel tadi nulis surat cinta kayak Villa gitu. Oh enggak, makanya gue kaget banget itu. Fakultas di vokasi kayak gitu. Vokasi. 100. Sebenarnya gak sampai 100 juga sih. Mungkin waktu itu kayaknya aku bikin kayak 30 atau 40. Yang lainnya nyari tantangan aja biar cepet. Bahkan gue gak pakai name tag yang kardus. Gue tuh name tagnya fotokopi. Name tag juga, cuman yang di print laminating bagus gitu. Iya. Nah, gue masih aman walaupun itu. tetap cringe ya, gue kayak ngapain sih gitu kan. Iya. Gitu. Terus ada yang gue liat lah, ada yang ya kalau gue ada yang gimana ya, pinter-pinteran sih, ngerti gak sih lo, kayak ada yang mesti ngumpulin tanda tangan senior gitu. Ya udah pas depan senior baik gitu. Terus ada yang wah kayak gimana sih menilai orang, wah ini senior kalau gue deketin bakal malah jadi chaos nih gitu. Gue belajar dulu. Oh ada nih yang seniornya nggak suka dideketin, ada seniornya yang welcome gitu. Ada gue lebih ke beradaptasi sama gue punya lingkungan nih gitu, bukan melawan. Nah sekarang gue melawan karena udah nggak bakal kena konsekuensi kan. Udah selesai. Tapi lo kalau pas itu kan pasti lo akhirnya jadi senior kan, lo nyuruh apa nggak?